Halo Rek, kembali lagi ke Otomotif Channel, nge-review motor sakmute. Ini adalah Yamaha Bison 150cc tahun 2012. Motor ini tuh pertama kali diperkenalkan tahun 2010 Rek. Dan saat itu ini menjadi salah satu motor yang revolusioner setelah Yamaha Vision dari Yamaha, karena motor ini memiliki desain yang beraroma motor gede. Dibandingkan kompetitornya seperti Honda Mega Pro yang masih memiliki desain yang ceking, motor ini tuh sudah sangat bagus sekali Rek saat itu. Nah, untuk motor ini sendiri memiliki harga bekas saat ini kurang lebih 7-8 juta tergantung dari kondisi ya. Dan untuk pajaknya itu sekitar 350.000. Nah, motor yang kita review kali ini berwarna merah dengan kombinasi warna silver di bagian tengah dan hitam di bagian belakang. Untuk desainnya sendiri, motor ini memiliki desain yang modern dan berala-ala moge ya. Pertama kita lihat dari lampunya. Untuk lampu depan dia memiliki desain yang runcing ya Rek ya. Runcing dengan list warna silver menambah kemodernannya ya. Untuk lampunya masih memakai teknologi halogen, lampu besar dan lampu dimnya, sementara di bawahnya ini ada lampu kota yang juga halogen. Kemudian untuk sen kirinya dan kanannya itu sama persis yang digunakan oleh Yamaha Vision, dan ini juga masih memakai halogen. Lalu kalau kita lihat di sini penempatan plat nomornya di atas ya, di atas lampu. Jadi kalau orang dulu bilang ini kayak dikompres jidatnya. Lalu kalau kita lihat di bagian kokpit, nah di bagian kokpit ini dia sudah sangat modern karena sudah memakai format digital. Di sini ada beberapa indikator. Pertama, indikator untuk RPM, dia bisa sampai 8.500 RPM. Kemudian ada indikator kilometer, odometer. Mungkin ada trimeter juga ya di sini mungkin. Lalu ada indikator kecepatan juga digital, ada indikator bensin juga digital. Kemudian di kiri kanannya, di sebelah kiri ada indikator untuk lampu jauh, indikator untuk lampu sen jadi satu kiri kanan. Kemudian indikator gigi netral, lalu ada indikator pompa dari karburator ya, karena ini masih menganut teknologi karburator. Kemudian kalau kita lihat dari setangnya ini nggak seperti Vision ya, dia lebih baplang. Jadi kalau dipakai itu lebih nyaman lagi Rek, dan lebih gagah ya, karena ini memanjang seperti ini. Kalau kita lihat handle ringnya ini masih standar warna hitam, terus untuk handle stangnya ini juga standar, tapi ini lebih empuk daripada Vision yang kemarin kita review. Kemudian untuk spionnya ini juga masih standar ya, bahan Yamaha, model bulat-bulat lah seangkatan. Lalu kalau kita lihat saklar di sebelah kiri, di sini kita bisa lihat masih ada namanya ini cuk. Jadi cuk ini kalau untuk mesin karburator ini kalau kita nyalakan di pagi hari kan mesin dalam kondisi ini ya, nggak bisa hidup biasanya, sulit hidup. Jadi kita tarik gini ya, ini udah dol ini kayaknya. Kita tarik lalu kita starter, jadi mesin bisa stabil saat di starter. Terus kemudian di saklar depannya ini ada untuk pas beam. Jadi pas beam kalau misal kita membutuhkan lampu sorot secara instan. Lalu di bawahnya ini ada saklar untuk menyalakan lampu dekat atau lampu jauh atau dim ya. Kemudian di bawahnya ini ada saklar sen kiri dan sen kanan, lalu bawahnya ada saklar untuk klakson. Nah, kemudian di bagian kanan ya, di bagian kanan ada saklar untuk cutting off mesin, kemudian ada saklar untuk starter, seperti itu. Nah, ini kita coba untuk lihat suaranya dan speedometernya. Ini sebenarnya sudah agak rusak sih, mudah-mudahan bisa di starter ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini indikator RPM, warna lampunya itu oranye ya Rek ya, amber kayak gitu. Ini udah nggak jelas karena udah kena matahari keseringan jadi rusak. Suaranya juga kayak gini, gitu ya. Terus kalau kita lihat kuncinya beda sama Yamaha Vision ya. Jadi dia ada logonya garpu tala. Kalau yang kemarin tuh yang Yamaha Vision 2009 tulisan Yamaha aja, tapi ini juga masih hitam polos, nggak ada aksen besi-besinya. Lalu kalau kita lihat tangkinya ini kelihatannya besar ya. Kelihatannya besar, tapi sebenarnya ini tuh bukan besi tapi kondom. Besinya itu ada di dalam. Jadi kondom ini dari plastik dan kapasitasnya ini cuman 12 liter. Dan di sini uniknya ada logonya Bison ya, Bison. Bison itu kayak hewan di Amerika kalau nggak salah, kayak kebo lah. Nah, ini untuk tutup bensinnya dia model tarik seperti ini. Itu
Terus kita beralih ke bagian samping ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagian tangki yang tadi itu ada tulisan strippingnya Bison seperti ini ya. Jadi bagian yang paling gagah dari motor ini tuh karena ada kondomnya ini. Walaupun kapasitasnya nggak sebesar itu ya, cuma 12 liter. Terus di bawahnya ini ada strut sama seperti Yamaha Vision, tapi dia itu strutnya memanjang ke bawah. Kalau Yamaha Vision kan ke depan ya. Jadi ini memberikan kesan apa ya istilahnya ya, kesan gagah gitu loh, gagah karena kesannya ruang mesin jadi padat di bagian sini. Lalu kemudian kalau kita lihat di sebelah, ini dia aksennya silver seperti ini kombinasinya. Di bagian tengah ada tulisan monocross. Jadi monocross ini adalah teknologi yang dipakai di motor ini adalah suspensi tunggal seperti itu. Lalu di bagian belakangnya sini dia berwarna hitam dengan bentuk yang lancip seperti ini ya. Jadi memberikan kesan agresif. Dan untuk handle penumpangnya itu dia berbentuk pipa berwarna silver seperti ini. Beda dengan Vision yang kemarin itu warnanya hitam. Nah untuk jok, ini joknya nggak terlalu ndeklok seperti Vision ya, nggak terlalu jeglong. Jadi dia lebih agak tinggi dan lebih lebar, lebih empuk, lebih nyaman dipakai. Makanya kombinasi setang yang baplang, kemudian jok yang empuk, terutama juga buat membonceng dan handle yang ramah ketika digenggam itu menjadikan motor ini itu cocok untuk touring. Nah sekarang untuk joknya sendiri itu bisa dibuka pakai kunci yang sama. Nah di sini kita bisa coba lihat joknya ini hanya ada penyimpanan kecil yang ini untuk jas hujan kecil ya. Jadi kalau untuk jas hujan tupis kayaknya sudah nggak mungkin. Lalu kalau kemudian kita lihat di bagian lampu, nah di sini seharusnya kan ada lampu ya kalau kita mikir lampu untuk stop lamp, tapi lampu stop lampnya itu ada di bagian bawah terpisah. Sebenarnya waktu itu love or hate it ya untuk desainnya, karena kan kalau mau sporty kan harusnya di sini, tapi di sini justru hanya ada logo Garputala dari Yamaha. Dan untuk lampu stop lampnya ini modelnya kecil dan masih memakai bohlam. Sementara untuk sennya ini juga sama seperti di depan, bentuknya masih memakai bohlam. Kemudian di bawahnya ini ada spakbor yang cukup besar sama seperti Yamaha Vision. Ya kalau lihat di bagian suspensi yang tadi aku bilang teknologi monocross ini tuh dia nggak memakai linkage ya. Jadi dia masih berpenampang di palang tengah dari armnya. Untuk armnya sendiri itu dia model kotak yang sama seperti kayak model Honda, tapi masih lebih padat daripada punya Vision yang tahun 2009 kemarin, karena ini benar-benar nutup seperti ini. Dan di sini dia dikasih hager. Jadi hager ini yang untuk melindungi dari cipratan yang ditaruh di atas armnya ini. Beda kayak Vision kan cuma dikasih karet ya yang 2009 kemarin. Ini lebih memberikan kesan padat dan gagah ya. Seperti itu. Untuk footstep pemboncengnya dia model flip ini dari besi, nggak ada karetnya, dan juga untuk bahannya model pipa seperti ini. Terus kemudian untuk gearnya, kalau gearnya ini aku nggak tahu ya, mungkin lebih besar dari 39, mungkin bisa jadi 42 gearnya standar. Karena kalau kita lihat di sini bannya nggak seperti Yamaha Vision ya, dia memakai ban ukuran 120 lebarnya per 70, ini tingginya ring 17 dengan bentuk palang 5 ini 1, 2, 3, 4 ya 5 lah, modelnya ya standar sih sebenarnya. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian kanan ini untuk remnya masih tromol, jadi Yamaha seangkatan waktu itu tuh belum cakram semua. Lalu untuk knalpotnya, nah ini yang cukup menarik, ini knalpotnya ini bisa dibilang bentuk midship ya, midship knalpot, midship muffler, karena dia nggak panjang, jadi katalis knalpotnya ada di bawah sini rek. Nah itu kelihatan kan. Terus kemudian untuk footstep dari pengemudi dia juga bisa ditekuk. Nah ini karetnya masih bagus, spare-nya masih bagus, cuman karetnya aja udah boplang. Kayak kemarin kan Vision-nya udah kayak langsung balik gini, lenjoy. Nah bagusnya footstep-nya ini modelnya bolong-bolong, kelihatan sporty lah ya, seperti itu. Terus untuk bagian mesin, nah di bagian mesin sini itu dia memiliki cc 153 cc, tapi ini masuk ke 150 cc dengan memakai teknologi masih karburator.
Makanya kalau Vixion itu menjual teknologi, kalau Bison ini menjual tampang, rek. Nah, 150 cc ini dia memiliki tenaga 10,5 tenaga kuda di putaran 8.500 rpm dengan torsi 10,1 Nm. Nah, kalau dilihat dari mesinnya ini dia over square. Makanya kenapa tarikannya itu sangat menghentak. Nah, ini motor sudah usianya kurang lebih 9 tahun ya. Waktu tak coba itu masih tarikannya masih nyenget jedek gitu loh. Agak serem sebenarnya. Nah, yang unik di sini dia punya teknologi YRCS. YRCS itu adalah Yamaha Rem Cooling System. Jadi maksudnya ini adalah teknologi yang sederhana menurutku untuk mendinginkan head cylinder biar lebih cepat dingin. Seperti itu. Kenapa? Karena ini tuh besi gitu. Ini besi, jadi dia bentuknya kayak menjadi partisi gitu loh. Menjadi partisi agar udara yang masuk itu bisa mengalir ke bagian headnya sini, mendinginkan kepala silindernya. Jadi selain dia ada sirip-siripnya khas motor karburator ya, dia ditambahi dengan YRCS, Yamaha Rem Cooling System. Seperti itu. Nah, yang menarik dari Bison ini juga adalah dari skoknya, meskipun masih memakai teleskopik, dia memakai ukuran yang tidak biasa, 41 mm. Itu sekelas dengan ukuran upside down ya. Makanya nggak heran kenapa motor ini tuh sangat nyaman karena suspensinya itu empuk dan besar seperti ini. Jadi menambah kenyamanan ketika motor ini pakai touring. Untuk desain spakbonnya ini lebih sporty dan gagah dibandingkan Vixion ya menurutku, karena dia bentuknya kayak ada tanduk seperti ini, terus ada finishing hitamnya ya di bagian belakang, nggak terlalu panjang seperti Vixion. Kalau untuk masalah roda depan, dia memakai ukuran ring 17 sama dengan ukuran 100/80. Jadi dia lebih besar ininya ya, tingginya ya. Kemudian untuk remnya dia memakai cakram 2 piston dengan model yang biasa seperti itu. Jadi itu yang bisa aku ceritakan mengenai Yamaha Bison tahun 2012. Ini adalah wujud dari kebo sesungguhnya di dunia permotoran. Terima kasih, semoga bermanfaat.